Santapan Harian Rabu 29 Januari 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Keluaran pasalnya yang ke-24, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Sang Putra Kasih, ajarkanlah kami akan firman-Mu. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Keluaran 24 ayat 1-11. Berfirmanlah Allah kepada Musa, "Naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, serta 70 orang dari antara tua-tua Israel, dan sujudlah menyembah dari jauh. Tetapi hanya Musa sendiri yang boleh mendekat kepada Tuhan, yang lain tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersamanya." Lalu Musa datang dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan. Seluruh bangsa itu menjawab dengan suara bulat, "Segala firman yang telah diucapkan Tuhan akan kami lakukan." Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan paginya ia mendirikan mezbah di kaki gunung itu dan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian ia mengutus orang-orang muda dari bangsa Israel supaya mereka mempersembahkan kurban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai kurban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, dituangnya ke dalam bejana-bejana, sebagian lagi disiramkannya pada mezbah itu. Ia mengambil kitab perjanjian itu, membacakannya di hadapan bangsa itu, dan mereka berkata, "Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan taati." Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya kepada umat serta berkata, "Inilah darah perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu, berdasarkan segala firman tersebut." Lalu Musa naik bersama Harun, Nadab dan Abihu, serta 70 orang dari antara tua-tua Israel. Mereka melihat Allah Israel. Kakinya bertumpu pada sesuatu yang seperti lantai dari batu laswardi dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi ia tidak melayangkan tangannya terhadap pemuka-pemuka Israel. Mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Sahabat Santapan Harian, pernahkah kita membaca Alkitab dan memilih untuk mengabaikan pesan Allah di dalamnya? Apakah itu karena kita merasa tidak mampu, kita tidak mau melakukannya, atau alasan lainnya? Jika demikian, mari kita belajar lewat respon bangsa Israel terhadap firman Allah melalui perantaraan Musa. Setelah Musa menerima sejumlah peraturan dari Tuhan, ia menjumpai bangsa Israel dan memberitahukan kepada mereka segala firman Tuhan dan peraturan tersebut. Setelah bangsa Israel mendengarkan firman Tuhan, mereka berjanji bahwa mereka akan melakukan segala firman tersebut. Atas jawaban itu diadakan pengikatan perjanjian antara Tuhan dan umat Israel. Musa menuliskan segala firman Tuhan, mendirikan mezbah dan 12 tugu, serta mengutus orang-orang muda dari ke-12 suku Israel untuk mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan bagi Tuhan. Lalu ia menuangkan sebagian darah kurban ke dalam bejana dan membacakan kitab perjanjian di hadapan umat. Sekali lagi, mereka mengikrarkan janji bahwa mereka akan melakukan dan menaati segala firman Tuhan. Untuk mengesahkan janji umat Israel, Musa menyiramkan darah kurban kepada mereka. Lalu ia bersama dengan Harun,
Nadab, Abihu, dan 70 orang dari tua-tua Israel naik ke Gunung Sinai. Di sanalah Allah Israel menampakkan dirinya kepada mereka sebagai tanda bahwa Ia berkenan kepada umat Israel. Di sini kita belajar tentang betapa berharganya firman Allah dalam hidup orang percaya. Ketika firman diberikan, kita harus melakukan dan menaatinya dengan tanggung jawab. Hendaklah kita tidak mengabaikan firman Allah dengan alasan apapun. Di tengah dunia masa kini, hal ini memang tidak mudah. Tetapi yakinlah bahwa bagi siapapun yang mau memberi diri untuk melaksanakan firman Tuhan, Ia akan menyertai. Janganlah ragu untuk menjadi umat-Nya. Andalkanlah Tuhan di dalam hidup kita. Hanya karena kasih dan kuasa Tuhan, kehidupan kita akan penuh sukacita dan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Ya Allah, bentuklah kami semakin serupa diri-Mu, supaya kami dapat memakai setiap kesempatan untuk melakukan kehendak-Mu dengan membagikan kasih-Mu kepada sesama. Dalam nama-Mu, ya Kristus Yesus, kami siap melayani dan mengasihi sesama. Amin.